saya sangat percaya bahwa Allah itu tidak akan menurunkan ujian di luar batas kemampuan manusia. Kita akan melewati ini semua dan kembali mencapai semua harapan dan cita-cita kita. Where the starting point, nah, all must be finish, ya, from that starting point, from sebagai seorang ayah, ya tentunya mau kondisi seperti apapun itu pasti akan saya jalani, akan saya hadapi demi mereka. Saya Yeri Gunawan. Saya lahir di sebuah kota kecil di Jawa Timur 45 tahun yang lalu, tepatnya di Bondowoso, kota kecil yang paling ujung di daerah Jawa Timur. Saat ini saya tinggal di Bandung. Saya ayah dari 3 orang anak, dan tentunya istri saya hanya satu, Pak, satu-satunya sampai akhir. Saya bekerja di sebuah proyek high risk building di Kamboja, tepatnya di kota Sihanouk, yaitu proyek Kampung Dewa Resort. Saya sebagai site supervisor dan nge-backup engineering juga. Kebetulan saya bergabung di sebuah perusahaan konstruksi, di mana saat ini mereka membuka divisi untuk pengawasan pelaksanaan sebuah proyek, yaitu konstruksi manajemen atau kita singkat sebagai CM. Perjalanan saya sampai ke proyek ini memang tidak pernah diduga sebelumnya. Jadi di proyek terakhir saya sebelum bergabung dengan proyek ini, saya mempunyai rekan kerja yaitu Jimmy, dan pertama kali bertemu di proyek Canggu di Bali. Saat itu kami bergabung di PT MAU. Saya sebagai pelaksana, Pak, di proyek Jimmy ini. Di luar dugaan saya, merekomendasikan saya untuk bergabung di proyek ini. Tepatnya di bulan Januari, dia menawarkan saya, Pak, untuk bergabung. Tapi saat itu saya masih berpikir bahwa pertama saya ingin menyelesaikan proyek Bali itu sampai selesai, karena saat itu saya belum terlalu berminat untuk menerima tawaran dari rekan kerja saya tersebut. Pertimbangan kedua, jujur aja saat itu saya belum berani terlalu jauh dari keluarga. Jadi saat tawaran pertama itu saya tidak mengiyakan ajakan dari rekan kerja saya untuk bergabung di proyek ini. Nah, kemudian 3 bulan berikutnya Jimmy kebetulan cuti dan dia berlibur ke Bali, dan dia kontak saya untuk bertemu, dan kami bertemu. Sekali lagi dia mengajak saya untuk bergabung. Saat itu saya mulai goyah. Jadi 50% saya ingin menerima, 50% mungkin saya akan lanjut tetap di proyek Bali. Kemudian saya minta waktu ke Jimmy untuk berunding dengan istri saya, apakah istri saya juga mengizinkan saya untuk bergabung di proyek Kamboja. Nah, dengan berjalannya waktu, setelah kami berdua bermusyawarah, kami melihat sebuah peluang bagus, Pak. Hanya saja saat itu saya minta waktu sampai setelah Lebaran, karena memang saat itu tahun 2019 Lebaran, tepatnya di sekitar bulan Juni, Pak. Jadi saya ingin untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Nah, alhamdulillah saat itu Jimmy dapat memberikan waktu dan peluang tersebut untuk saya. Singkat cerita, tanggal 19 Juni saya mendarat di kota Sihanouk. Saat itulah
saya pertama kali bergabung dengan proyek ini. Saya pernah berkuliah di Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Bandung, Pak. Hanya saja karena satu hal, saya tidak dapat menyelesaikan kegiatan perkuliahan tersebut. Awal saya mengenal dunia konstruksi ini itu tepatnya di tahun 2000. Jadi saat itu saya melaksanakan suatu kerja praktek, di mana kerja praktek tersebut merupakan salah satu mata kuliah bagi mahasiswa tingkat 3 dengan persyaratan tertentu. Jadi proyek untuk kerja praktek saya itu di lingkungan ITB. Ya, saat itu ada proyek dua gedung, yaitu Basic Science A dan Basic Science B. Dua gedung tersebut merupakan laboratorium. Yang awalnya saya hanya ingin mencari data di proyek tersebut, kebetulan di proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor BUMN nasional, Pak, Utama Karya, PT Utama Karya, yang diawasi oleh PT Bita Enercon Engineering. Kebetulan saya pada proyek tersebut bergabung dengan construction manajemennya, Pak, PT Bita Enercon, ya. Dan secara kebetulan project manager dari PT Bita Enercon di proyek ini merupakan alumni Teknik Sipil ITENAS. Sebuah kebetulan, sehingga saya saat itu berdua dengan rekan saya. Oleh project manager Pak Rudi namanya, itu saya ditawari untuk bekerja paruh waktu. Ya, saat itu kami ditawari dengan bayaran per jam. Saya lupa nilainya saat itu, tapi saat itu kami tanpa berpikir panjang, kami berdua itu langsung mengiyakan, mendapatkan kesempatan bekerja sekaligus kami menunaikan kewajiban sebagai mahasiswa, Pak. Jadi saat itu kami nggak memikirkan nominal. Kami berpikir ini kesempatan yang tidak semua orang mungkin dapat saat itu. Alhamdulillah so far support dari keluarga luar biasa ya, Pak, mendukung, karena memang pertama kali saya bertemu dengan istri saya itu saya sedang mengerjakan sebuah proyek di kota Bandar Lampung. Ya, kebetulan saat itu istri saya bermukim di Bandar Lampung. Sebelum kami memutuskan untuk melanjutkan relation kami ke tahap yang lebih tinggi itu, saya sudah menggambarkan bahwa ketika kita berkomitmen, resiko-resiko yang mungkin akan dia hadapi, Pak, ke depannya sebagai seorang istri, seorang kuli, ya, Pak. Nah, jadi ya harus siap sering ditinggal untuk keluar kota, Pak, karena memang namanya proyek kan jorok ya, Pak. Kita nggak pernah tahu kita akan ditempatkan atau mendapatkan proyek itu di daerah mana, dan untuk jangka waktu tertentu pasti dia akan jauh gitu, Pak, dari suaminya. Ya, so far sih support. Untuk anak-anak sendiri sebenarnya ada kalanya mereka merasa kehilangan gitu, Pak, ya. Ya, tapi mau tidak mau, karena memang ini satu-satunya sumber dari penghasilan keluarga kami, ya mereka support juga. Saya tuh saat itu saya bekerja di bidang telekomunikasi, Pak. Dia waktu itu karyawan PT XL Axiata saat itu. Ya, jadi berbeda bidang, Pak. Pertemuannya itu seperti itu. Nah, itu dia. Saat kami ditugaskan di Lampung itu, staf dari PT Vita, saat itu saya masih di PT Vita, Pak. Jadi yang ditugaskan pada proyek tersebut itu 3 orang staf termasuk saya. Nah, saya diminta oleh project manager saya untuk menyiapkan 3 kartu operator lokal. Jadi saat itu saya membeli starter pack gitu, Pak, starter number gitu, XL. Nah, kebetulan customer service-nya itu saat itu ya
calon istri saya Pak. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi saya beli kartu, beli nomor baru, beli perdana, saya dapat bonus customer service. Dari awal bekerja di tahun 2000 sampai ke saat ini Pak, itu 4 perusahaan Pak yang saya bergabung di 4 perusahaan yang berbeda-beda ya Pak ya. Jadi tapi pada poinnya empat-empatnya ini berkaitan dengan dunia konstruksi. Tiap-tiap proyek itu mempunyai problematika tersendiri Pak, unik. Walaupun sebenarnya pada prinsipnya benang merahnya itu sama-sama aja Pak. Ya untuk struktur ya nggak jauh-jauh dari otobrik tulang, baja dan sebagainya. Nah kemudian secara garis besar problem itu ada 2. Jadi bukan hanya problem teknis, tapi di situ juga ada problem non teknis. Nah problem teknis ya sudah cukup jelas Pak, itu yang pasti terkait dengan pelaksanaan, desain dan sebagainya. Tapi problem non teknisnya itu, nah ini yang kadang-kadang unik, karena problem non teknis ini yang justru kadang menjadi tantangan tersendiri Pak, karena cara treatment, cara menghadapi, mencari solusinya itu yang ya itu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya, karena kan nggak ada standarnya, nggak ada sesuatu yang baku gitu Pak. Nah seperti itu. Nah jadi dari sekian banyak pekerjaan tentu itu ada faktor resiko. Nah itu yang harus saya jaga. Sebagai manusia biasa, rasa takut itu pasti ada Pak. Tapi sekarang poinnya adalah bagaimana kita mengolah rasa takut itu menjadi parameter yang akan menjadikan saya hati-hati dalam mengambil keputusan, dalam pelaksanaan. Memang yang paling menurut saya, kalau bagi saya Pak, problem teknis itu masih bisa disolusikan dengan metode, dengan landasan teori dan sebagainya. Masih, kalau menurut saya masih mudah untuk dicarikan solusi. Misalnya kita berhadapan dengan kalau posisi kita di CM, kita akan berhadapan dengan kontraktor yang pasti mereka misalnya punya metode tersendiri. Kemudian misalnya kita berhadapan dengan alam. Nah, kemudian kita berhadapan dengan owner, di mana karakter owner juga bermacam-macam ya, karena mereka juga dari background yang berbeda. Kita akan bertemu dengan ego. Nah, ketika kita bertemu dengan ego, ini juga menjadi problem tersendiri. Jadi di proyek Kompong Dewa Resort ini, yang seperti saya jelaskan di awal bahwa kami di sini sebagai construction management, di mana kami mengawasi pekerjaan kontraktor terkait dengan mutu, terkait dengan kualitas, terkait dengan waktu, dan terakhir adalah biaya. Kami akan menjaga sesuai dengan standar, kemudian kami juga akan ada di pihak owner dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai informasi bahwa di proyek ini dikerjakan oleh sebuah BUMN dari negeri Cina, yaitu CCOD Pak, China Construction Overseas Division, ya, number 8. Kebetulan kita dapat yang nomor 8. Ini sebenarnya sebuah perusahaan konstruksi besar Pak. Nah, kendalanya di sini bertambah Pak, dari yang biasa saya alami di Indonesia. Karena jelas ketika saya mengerjakan proyek di Indonesia itu, saya akan berhubungan dengan vendor-vendor yang berasal dari Indonesia juga. Artinya pelaku-pelaku atau orang-orang di dalamnya itu orang-orang Indonesia juga Pak. Dari level yang paling tinggi sampai di situ adalah level pelaksanaan seperti tukang, laden, mandor dan sebagainya. Nah, sementara di proyek ini kami menghadapi tantangan baru, yaitu kami menghadapi sebuah institusi asing, di mana stafnya juga berasal dari negeri Cina, pekerja-pekerjanya juga mix antara pekerja Cina dan pekerja lokal. Nah, banyak kendala yang kami hadapi di awal Pak. Yang pertama, keterbatasan
bahasa. Ya, itu sudah pasti Pak. Ya tentunya kami menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris sebagai komunikasi antara kami, di mana basic dari bahasa Inggris kami juga nggak terlalu bagus. Begitupun sebaliknya dengan mereka. Nah, apa yang akan terjadi dengan kondisi ini Pak? Dengan keterbatasan bahasa ini kadang menimbulkan kesalahpahaman dalam memecahkan sebuah permasalahan, karena apa yang kita sampaikan ditangkap berbeda oleh mereka. Nah, hal seperti ini juga menjadi problem tambahan buat kami dalam melaksanakan pekerjaan ini. Nah, yang kedua, kami mengalami suatu perbedaan budaya, suatu perbedaan kebiasaan. Jadi kontraktor Cina ini berdasarkan apa yang mereka sampaikan, mereka itu tidak terbiasa dengan metode atau dengan tahapan-tahapan yang kita biasa jalankan di Indonesia. Seperti contoh, kalau sebuah proyek di Indonesia itu sudah umum Pak, ada yang namanya gambar tender. Itu adalah gambar sebagai acuan untuk tender Pak. Dari gambar tender itu nanti ditentukan satu orang pemenang. Setelah itu dari pihak konsultan akan mengeluarkan namanya gambar untuk konstruksi Pak, forecon. Betul. Dari forecon ini akan dideliver ke kontraktor, dan kontraktor akan mempelajari dan membuatkan detail untuk pelaksanaan yang biasanya kita sebut dengan soft drawing. Nah, sementara kontraktor Cina ini mereka tidak biasa menghadapi hal seperti itu Pak, karena mereka yang mereka jalankan sejauh ini yang namanya gambar saat tender itu sudah bisa dijadikan acuan pelaksanaan. Artinya gambar tender itu sudah cukup detail Pak. Jadi mereka tidak perlu lagi menambahkan atau mempelajari atau melengkapi dengan detail-detail yang mungkin cukup rumit, kecuali ada perubahan mereka itu kan seperti itu. Nah, sementara di proyek ini karena ownernya adalah warga negara Indonesia, kemudian konsultan-konsultannya berasal dari Indonesia juga, apa yang terjadi di sini ya apa yang biasa kita jalankan di sebuah proyek di Indonesia. Di awal ini menjadi hambatan juga, karena dari tim ini belum siap Pak untuk menghadapi hal seperti ini. Mereka tidak terbiasa untuk mendetailkan suatu gambar forecon dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi problem tersendiri. Kami menekankan bahwa pertama yang kita lihat adalah fungsi kita masing-masing Pak. Fungsi kita masing-masing. Pertama, dari hierarki sudah pasti Pak, owner itu akan berada di atas. Kemudian di bawahnya adalah owner representatif CM sebagai kepanjangan tangan dari owner. Nah, kemudian di bawahnya lagi kontraktor. Ya tentunya Pak, kontraktor ini harus dapat mengikuti apa yang menjadi keinginan atau apa yang sudah ditetapkan, seperti itu Pak. Nah, tentunya kami dituntut sedikit lebih keras CM dalam menuntun kontraktor ini Pak ya. Ya seperti contoh, kami juga mau tidak mau harus memberikan contoh dan sebagainya Pak. Kita memberikan pengertian kepada kontraktor supaya dia dapat ini loh, faktanya seperti ini dan kamu harus seperti ini. Dalam beberapa hal kami bergeser ke sana Pak, dimana sebenarnya fungsi pengawasan itu ya kami mengawasi udah pasti Pak, baik mutu, waktu dan biaya. Tetapi di satu hal kami juga di sini punya pekerjaan ekstra, yaitu memberikan bahwa apa yang harus dikerjakan oleh kontraktor menjadi di awal menjadi tantangan tersendiri, tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya mereka dapat menyesuaikan Pak, dan akhirnya sampai hari ini ya semuanya berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Rata-rata sebenarnya sebuah gedung itu juga tergantung dari ini ya Pak, dan sudah pasti tergantung dari besarnya gedung, kemudian berapa lantai dan sebagainya. Tapi rata-rata
kalau saya berbicara struktur itu durasinya antara satu gedung itu Pak 6 bulan sampai 18 bulan untuk struktur saja. Kemudian pasti akan paralel dengan pekerjaan arsitek dan MEP. Secara organisasi di CM itu juga lengkap Pak, ketiga unsur itu ada. Baik struktur itu juga terkadang masih terbagi juga Pak, ada sipil juga. Nah kemudian selanjutnya adalah arsitek. Nah yang terakhir adalah mechanical, electrical dan plumbing. Di internal CM sendiri kami sudah berkoordinasi ya, tentunya kalau ada sesuatu yang sangat major kami akan lempar ke konsultan untuk mendapat masukan atau bahkan misalnya solusi dari konsultan. Setiap penugasan lapangan itu akan selalu disertai dengan seperti contoh yang ini opsional mungkin ya, mungkin nggak semuanya menerapkan ya, seperti asuransi jiwa, kemudian akomodasi Pak, biaya transportasi, biaya transportasi, kemudian biaya makan. Nah hal tersebut itu udah di cover Pak oleh perusahaan. Jadi dampaknya luar biasa. Kami mempunyai beberapa komunitas Pak sama pelaku ya Pak ya, pelaku dunia konstruksi, di mana kami saling update, kadang mengupdate kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Nah jadi memang tidak hanya sektor perekonomian Pak, hampir semua sektor usaha itu sangat terpukul dengan adanya teknologi seperti ini. Kalau di proyek ini ya karena masih berjalan Pak, tapi dampak yang sangat kami rasakan sekarang itu adalah schedule Pak. Jadi saat ini kami sulit untuk mencapai schedule sesuai dengan rencana karena ada beberapa faktor, misalnya kami sulit untuk mendapatkan pekerja dan pihak kontraktor sangat hati-hati untuk mendatangkan pekerja karena kami juga nggak ingin mengambil risiko Pak, mengambil pekerja yang ternyata nanti pekerja itu membawa virus ini ke dalam lingkungan proyek sehingga nanti proyek ini juga akan terdampak seperti itu Pak. Sasaran seperti itu. Yang kedua, kita tidak mudah mendapatkan pekerja dengan skill yang kita harapkan karena memang saat ini biayanya cukup tinggi untuk bisa mendatangkan pekerja dari misalnya dari negeri Cina Pak untuk bisa didatangkan ke proyek ini. Saat saya memutuskan untuk memilih dunia konstruksi sebagai pekerjaan, itu saya sudah memikirkan segala konsekuensinya Pak, seperti itu. Dan saya dalam pekerjaan saya ini menikmati dan saya mencintai pekerjaan saya. Nah ya tentunya ada harapan dan keinginan kedepannya saya itu akan mau seperti apa Pak. Memang tidak mungkin saya habiskan usia saya di dunia konstruksi ini selalu berjauhan dengan keluarga. Karena sebagai risiko seorang pekerja di dunia konstruksi itu adalah jauh dari keluarga. Ya tentunya saya tidak ingin itu terjadi untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah cuman untuk saat ini saya berpikir realistis Pak, ya dengan kondisi yang ada dan sebagainya. Ya tentunya banyak pertimbangan juga. Nah seperti itu. Ya sejauh di situ ada peluang, itu akan saya tangkap Pak. Sambil melihat peluang-peluang lain yang mungkin tentunya dengan harapan lebih baik seperti itu Pak. Istilah dari orang Sunda ya Pak. Jadi ini bakat Pak. Bakatku butuh. Ya karena memang ya so far inilah satu-satunya sumber penghasilan saya Pak, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami.
di mana saya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap keluarga saya. Nah, ya salah satu motivasinya itu Pak. Jadi saya harus mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan impian anak-anak saya, seperti itu. Dan harapan saya anak-anak saya harus jauh lebih baik daripada orang tuanya. Untuk teman-teman konstruksi, tetap semangat, tetap optimis dan sabar, karena memang kondisi saat ini kita semua pertama tidak menduga, kemudian kita juga tidak bisa berbuat banyak. Yang pasti ke depan mau seperti apa, itu kita harus tetap kuat, sabar, optimis, jaga kesehatan, itu yang paling penting saat ini. Saya kebetulan muslim, saya sangat percaya bahwa Allah itu tidak akan menurunkan ujian di luar batas kemampuan manusia. Kita akan pasti akan melewati ini semua, dan kita akan kembali mencapai semua harapan dan cita-cita kita. Saya ingin menunjukkan khususnya kepada anak saya bahwa apa yang saya lakukan ini tidak lebih karena saya kasih sayang saya kepada mereka. Sebagai seorang ayah, ya tentunya mau kondisi seperti apapun itu pasti akan saya jalani, akan saya hadapi demi mereka. Sementara untuk saya sendiri, ya saya sih sudah tidak punya target apa-apa lagi Pak untuk diri sendiri gitu ya, nothing tulus gitu. Yang terpenting buat saya sekarang ini adalah untuk masa depan anak-anak saya.